Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal was sirri wal 'alan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala dengan pujian yang sempurna, karena memang Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan pujian yang sempurna itu. Allah subhanahu wa ta'ala masih mudahkan kita untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu di masjid ini, dalam rangka bertafaqquh fid din. Dan kemudahan seseorang bisa menuntut ilmu, bisa hadir di majelis ilmu, sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sepantasnya kita mensyukurinya. Karena seorang mukmin atau seorang hamba, dia sangat membutuhkan namanya ilmu. Dimanapun dia berada, harus berada di atas ilmu. Dimanapun dia berada. Makanya sebagian para ulama katakan, karena pentingnya ilmu ini, diantaranya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, an-nasu muhtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ila at-ta'am wasyarab. Sesungguhnya manusia, mereka lebih butuh terhadap ilmu dibandingkan dengan butuhnya mereka terhadap makan dan minum. Apa alasannya? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, lianna at-ta'am wasyarab yahtaju ilai fil yawm marratan aw marratain. Karena makanan dan minuman, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, itu dibutuhkan oleh manusia pada setiap harinya, sekali dua kali selesai. Enggak mungkin makan terus, atau enggak mungkin minum terus. Bi'adadil anfas. Adapun kebutuhan seseorang terhadap ilmu, maka selama hayat di kandung badan, selagi masih ada napas, maka dia butuh dengan ilmu. Allahu Akbar. Dan ini benar. Kita sangat butuh sekali. Karena ilmu inilah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membimbing kita untuk melakukan kebaikan, yang mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan. Meskipun memang tidak semua orang yang berilmu sudah pasti baik ibadahnya, sudah pasti baik muamalahnya, rajin melakukan ibadah, belum tentu. Tapi paling tidak ilmu inilah yang mengantarkan seseorang di antara hal yang mengantarkan seseorang kepada kebaikan, kepada kemuliaan. Makanya berkata sebagian para ulama, seseorang dikatakan berada di atas hidayah dengan dua syarat. Yang pertama, Allah berikan kepada dia ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, Allah berikan kepada dia taufik untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat itu. Maka orang yang seperti ini layak dikatakan dapat hidayah. Jadi yang pertama, dapat ilmu yang bermanfaat. Di mana dapatnya? Belajar, baca buku, mendengarkan kajian, hadir di majelis ilmu, atau wasilah-wasilah yang lainnya.
Kemudian yang kedua, ilmu yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan, Allah berikan taufik bagi kita untuk mengamalkannya. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullah, ini pemanasan dulu kita. Karena biasanya kajian tuh langsung aja kan, langsung baca kitabnya. Ini nggak apa-apa, sekali-sekali pemanasan agar mengingatkan kita kembali tentang pentingnya ilmu. Ibnu Mubarak rahimahullah beliau mengatakan, ajibtu liman lam yatlubil ilma. Aku sungguh heran terhadap orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu. Kita lihat ikhwan. Ini perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah. Aku heran dengan orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Kemudian beliau mengatakan, kaifa tad'uhu nafsuhu ila mukramatin. Maka bagaimana mungkin jiwanya bisa mengajak dia untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kemuliaan. Jadi ini yang kita katakan tadi, dengan ilmu inilah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang akan menuntut kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Adapun orang yang enggak ada ilmu, gimana mau melakukan kebaikan? Adapun orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, bagaimana dia mau melakukan kebaikan? Dia tidak ada ilmunya, alatnya enggak ada, alatnya tidak ada. Mau ngapain? Alatnya enggak ada. Ya sama dengan misalnya orang berangkat ke ladang, enggak bawa apa-apa dia, cangkul tak dibawa, parang tak dibawa, perbekalan yang lain tak dibawa, sampai di sawah bengong. Ngapain ini kira-kira? Karena enggak ada, perbekalan enggak ada. Demikian juga orang kalau ada ilmunya baru bisa beramal. Karena ilmu dulu baru bisa beramal. Ilmu dulu baru beramal. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amalan, pemimpinnya amalan. Wal amal tabi'uhu. Adapun amalan itu ya mengikuti ilmu. Ilmu dulu baru amalan. Jadi ikhwan, enggak ada alasan bagi kita untuk tidak semangat dalam menuntut ilmu. Enggak ada alasan bagi kita untuk enggak semangat menuntut ilmu, enggak ada alasan. Karena kita begitu butuh terhadap ilmu itu. Sekelas ulama saja mereka masih rajin belajar, rajin membaca. Lalu bagaimana dengan kita? Iya kan? Para ustadz-ustadz kita, para ulama-ulama besar, ketika mereka ingin menyampaikan ilmu, mereka belajar dulu. Mereka belajar dulu. Bisa saja mungkin mereka para asatidz yang kita dengar ilmunya, mereka lebih lama belajarnya daripada kita. Ya mungkin para ulama menyampaikan ilmu mungkin hanya 1 jam atau 2 jam, tapi murojaahnya mungkin biasa saja 3 jam atau 4 jam atau lebih dari itu. Jadi siapapun kita sangat butuh terhadap ilmu. Karena tadi itu alasannya yang dikatakan oleh Ibnu Mubarak nih. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengajak dirinya untuk melakukan kemuliaan, untuk melakukan kebaikan, kalau dia tidak sibuk menuntut ilmu, kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak ada ilmu. Dan sungguh benar yang beliau sampaikan. Taib, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Ikhlas Thariqul Khalas. Ikhlas adalah jalan keselamatan. Allahumma rzuqna al-ikhlas bil qawli wal amal was sirri wal alan. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan pada setiap ucapan dan perbuatan kita, pada penampilan kita yang zahir dan yang batin. Taib, kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan. Di dalam kitab ini dijelaskan ada 2 perkara kan? Perkara yang paling merusak keikhlasan ada 2 perkara. Yang pertama adalah ujub, dan yang kedua adalah ria. Ini kita sudah jelaskan. Dan sekarang kita masuk pada poin, masih melanjutkan sebenarnya pada poin sebelumnya, yaitu tentang bahaya dari ria tersebut. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan 4 yang dijelaskan oleh mu'allif dalam kitab ini tentang bahaya perbuatan ria. Sekarang kita baca yang terakhir dari kitab ini. Namun bukan berarti bahaya ria itu bukan hanya sebatas yang 5 ini aja.
Namun yang dicantumkan oleh mu'allif dalam kitab ini hanya 5. Entah mungkin ini menurut beliau yang paling penting, sehingga beliau hanya mencantumkan yang 5 ini. Adapun kalau kita berusaha untuk mencarinya, membahasnya, begitu banyak bahaya dari perbuatan riya tersebut. Namun di sini hanya dijelaskan di 5. Kita akan membaca poin yang terakhir dari bahaya perbuatan riya ini. Berkata mu'allif hafidhahullah, khamisan, yang kelima, ar-riya'u ashaddu fatakan minadh-dhibbi fil ghanam. Riya lebih sangat merusak amalan daripada serigala yang menyergap domba. An Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau membawakan dalilnya. Perkataan beliau ini, beliau bawakan dalil hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani ja'ian ursila fi ghanamin. Tibaklah 2 ekor serigala yang lapar yang dilepaskan di tengah sekelompokan domba. Bi'afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinihi. Itu lebih merusak daripada ketamakan seseorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Jadi ini diantara perkara yang bisa merusak agama seseorang, apa? Ketamakannya terhadap harta dan kemuliaan. Maka muallif menjelaskan hadis ini, wa dzalika yubayyinu anna ad-din as-salim la yakunu fihi hadha al-hirs. Demikian itu dijelaskan bahwasanya agama yang lurus, agama yang selamat, maka ketamakan tentang hal ini tidak akan terdapat di dalamnya. Fahadha mathalun azimun jiddan, dan ini adalah perumpamaan yang sangat agung. Darabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li fasadi dinil muslim, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perumpamakan untuk umatnya tentang sebab rusaknya agama seorang muslim. Bil hirsi 'alal mal wasyarafi fid dunya, dengan tamaknya seseorang terhadap harta dan tamaknya seseorang terhadap kemuliaan, kedudukan, pangkat dan jabatan di dunia ini. Ya, karena seseorang kalau dia tamak terhadap harta, tamak terhadap jabatan, kedudukan, dia akan melakukan segala macam cara agar dia sampai kepada sesuatu yang dia inginkan. Dan kata muallif, wa humal ladzani yuharrikanir riya fin nafsi, dan 2 hal inilah yang mendorong, yang menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan riya. Apa tadi? Dia tamak terhadap harta dan tamak terhadap kedudukan dan jabatan. Kata muallif, inilah yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan riya. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya kan? Ada 3 penyebab seseorang itu melakukan perbuatan riya. Masih ingat antum ya? Ada yang masih ingat? Kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau anak tak silap, entah 3 pertemuan yang lalu atau 2 pertemuan yang lalu, 3 pertemuan yang lalu mungkin, muallif menjelaskan kepada kita tentang 3 sebab yang menjadikan seseorang itu riya. Yang pertama apa? Suka dengan pujian, ya kan? Menikmati pujian. Kemudian yang kedua, apa lagi? Tamak terhadap dunia, ya kan? Tamak terhadap dunia, ya. Tamak terhadap harta, terhadap pangkat dan jabatan. Dan ini mendorong seorang untuk berbuat riya. Kemudian yang ketiga adalah agar selamat dari celaan. Jadi keseringan orang itu melakukan perbuatan riya karena 3 hal ini. Pertama, ingin disanjung. Sudah jelas.
Karena makna dari riya adalah seseorang melakukan amalan, seseorang menampakkan amalan yang dilakukan, tujuannya adalah agar orang lain melihatnya. Yang kedua, tamak terhadap kedudukan, tamak terhadap dunia atau perkara-perkara dunia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, karena ingin lari dari celaan. Nah, masyarul muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'a. Inilah bahaya riya yang kelima yang dijelaskan oleh muallif dalam kitab ini. Yang pertama, pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya riya itu lebih berbahaya bagi seorang muslim dibandingkan dengan fitnah al-masih ad-dajjal. Ini yang pertama, dan ini sudah kita jelaskan. Ini mengulangannya sebelum kita masuk pada bab yang baru. Kemudian yang kedua, ar-riya'u huwa syirkul khafi. Ini bahaya yang kedua. Riya itu adalah syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar. Maknanya syirik ini sangat samar sekali, sangat khafi sekali. Bahkan kita enggak tahu apakah seorang itu riya atau enggak. Ya, yang tahu dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang riya ini bisa saja dia menampakkan dia khusyuk dalam beribadah. Dia secara zahirnya melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Tapi kan hati seseorang kita enggak tahu. Makanya dikatakan syirik yang khafi, tersembunyi atau samar. Kenapa? Karena dia ada di dalam hati. Bisa saja seseorang menampakkan seperti ini, tapi dalam hatinya beda. Dan kemarin kita sudah jelaskan, kita hanya bisa menghukumi seseorang kalau di dunia ini secara zahirnya. Adapun secara batinnya, kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah riya'u muhbitun lil amal. Ini yang kita jelaskan kemarin. Riya itu penghapus amalan. Riya bisa menghapus amalan. Kemudian yang keempat, riya'u sababun lidukhulin nar. Riya itu penyebab seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Ini yang paling kita takutkan, ya kan? Riya sababun lidukhulin nar. Kemudian yang kelima yang barusan kita jelaskan, bahwasanya riya itu lebih sangat merusak daripada serigala yang menyergap domba. Tadi kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis ini. Nah, mana enggak membaca semuanya? Karena kalau dibaca tentang poin ini ada 5 lembar di sini dijelaskan oleh muallif. Berarti kalau 5 lembar itu makan waktu 4 hari. Kalau kita baca semua baru selesai. Berarti butuh 1 bulan baru selesai. 4 kali pertemuan. Jadi ana rasa kita ambil yang pentingnya saja. Sekarang kita masuk pada poin yang tidak kalah pentingnya. Poin yang sangat agung, yaitu tentang kaifiyatu tahsilil ikhlas. Bagaimana cara untuk memperoleh keikhlasan? Ini intinya sebenarnya. Ini intinya dari awal semua berkaitan tentang ikhlas, pengertian ikhlas, macam-macam yang kita jelaskan. Namun ini inti yang paling utama yang harus kita ketahui agar kita bisa selamat dari riya. Maksudnya beramal selain dari mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyatu tahsilil ikhlas. Bagaimana cara memperoleh keikhlasan. Ini tentunya kemudahan bagi kita. Ya kan? Meskipun kita sudah sering menjelaskan ikhlas itu adalah perkara yang berat, perkara yang sulit, tapi ada solusinya. Ada cara-cara yang bisa kita tempuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau cara ini kita tempuh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dengan izin Allah Tabaraka wa taala. Ini hanya sebatas cara saja. Tapi tetap yang menjadikan kita bisa ikhlas, bisa beramal dan lain sebagainya itu adalah Allah Tabaraka wa taala. Ini yang harus kita yakini. Ini yang harus kita yakini. Semua dengan taufik dari Allah. Semua dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa ikhlas, atau kita bisa melakukan ketaatan, atau bisa melakukan amal saleh. Muallif menjelaskan al-ikhlasu ibadallah umniyatun azizatun. Wahai hamba Allah, kata muallif, ikhlas adalah keinginan
atau cita-cita yang tinggi, cita-cita yang agung, yang mahal. Wa khaslatun hamidah, dan keikhlasan ini adalah sifat yang terpuji. Sifat yang terpuji. Kenapa ikhlas ini sifat yang terpuji? Karena dia adalah sifat orang yang beriman. Karena ketika seseorang riya, berarti tanpa dia sadari dia telah mencontoh salah satu sifat dari orang munafik. Jadi hukum asalnya seorang mukmin itu beramal ikhlas karena Allah. Adapun orang munafik, ya dia riya. Maka sebenarnya riya ini adalah sifat orang munafik, ikhwan. Bukan sifat orang mukmin. Bukan sifat orang mukmin. Makanya Mu'allim mengatakan ikhlas ini adalah sifat yang terpuji. Karena dia sifat seorang mukmin. Ketika seorang tidak punya sifat ini, berarti kalau dia tidak ikhlas, lawannya berarti dia riya. Enggak mungkin ada abu-abu. Ya kan? Enggak mungkin ada abu-abu antara ikhlas atau riya. Enggak mungkin. Imma dia ikhlas, kalau enggak dia tidak ikhlas berarti dia riya. Dan riya ini adalah sifat orang munafik. Ini yang sering kita ulang-ulang. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini terus kita ingat-ingat ayat ini. Ketika kita udah mulai riya dalam sholat kita, hadirnya kita ke majelis ilmu, ibadah yang kita lakukan, ingat ayat ini. Sesungguhnya orang-orang munafik kalau mereka berdiri untuk melakukan sholat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka berdiri dengan malas-malasan. Jadi kalau kita mendapatkan diri kita udah mulai malas sholat, hati-hati ikhwan. Kita khawatir ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Malas sholat, berat sholat. Kita khawatir kalau dalam diri kita ada sifat kemunafikan. Karena ini diantara sifat orang munafik. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri melakukannya dengan malas-malasan. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka dalam sholat itu ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kemudian Mu'allim mengatakan wa ma'awuduhihi wa jilaihi illa annahu min asyaqqil umur 'ala nafsi. Allahu Akbar. Bersamaan dengan jelasnya masalah ikhlas ini dan terangnya masalah ini, ya jelas bagi kita ya, dikatakan ikhlas ketika seseorang beramal hanya mengharap wajah Allah. Jelas bagi kita mana ikhlas itu. Secara teori mudah kita untuk paham orang ikhlas itu seperti apa. Ya dia beramal semata-mata karena mengharap wajah Allah, enggak ada niat yang lain. Itu orang ikhlas. Definisi ikhlas yang sederhana, yang mudah untuk kita pahami. Seorang dikatakan ikhlas, dia beramal hanya mengharap wajah Allah, enggak ada riya, enggak ingin dipuji dan lain sebagainya. Ini secara teori jelas bagi kita. Tapi kata beliau, meskipun jelas, ini diantara perkara yang sangat sulit dilakukan oleh jiwa kita. Ini diantara perkara yang paling sulit dilakukan oleh jiwa kita. Li'annahu yahulu bainaha wa baina tatallu'atiha wa syahwatiha. Karena ikhlas itu menghalangi kita dari keinginan-keinginan buruk kita dan dari keinginan syahwat kita. Itulah ikhlas. Ketika kita ikhlas, kita akan berusaha untuk melawan atau menyingkirkan sesuatu yang dicintai oleh jiwa kita. Makanya berat ikhlas itu. Kenapa? Karena ikhlas ini adalah kita berusaha untuk menghilangkan atau melawan sesuatu yang kita difitrahkan mencintai sesuatu itu. Makanya berat untuk ikhlas. Contoh, fitrahnya manusia suka dengan pujian. Kita nggak usah munafik. Fitrahnya kita manusia suka pujian. Maka ketika seseorang berusaha untuk ikhlas, dia berusaha untuk menolak, membuang jauh-jauh sesuatu yang Allah tabiatkan dia suka terhadapnya. Makanya sulit.
Makanya ada sebagian ulama mengatakan, kalau anda tak silap Ibnu Qudamah beliau mengatakan, kenapa ikhlas itu sulit untuk kita terapkan? Kata beliau ada 3 penyebabnya. Kenapa sulit untuk ikhlas? Kata beliau ada 3 penyebabnya. Yang pertama, karena secara tabiat kita suka dengan pujian. Karena secara tabiat kita suka dengan pujian. Ya kan, kita suka dipuji ketika kita berbuat baik, orang katakan Masya Allah antum ya rajin kali. Ketika berinfak antum dermawan sekali. Ketika rajin hadir ke majelis ilmu antum Masya Allah rajin kali hadir ke majelis ilmu. Apalagi ibu-ibu paling suka pujian. Intinya kita suka dengan pujian. Dan ketika kita ikhlas, maka kita untuk berusaha menghilangkan dari diri kita, menjauhkan dari kita sesuatu yang kita mencintainya, menyukainya. Jadi ini alasan yang pertama. Karena fitrahnya kita suka dengan pujian. Kemudian yang kedua, kita itu sangat tamak terhadap dunia. Tamak terhadap harta. Tamak terhadap kekuasaan. Dan ini yang jelas ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kalian itu sangat mencintai harta dengan cinta yang sangat-sangat sekali. Itu kata Allah. Atau ada di antara antum enggak suka lagi sama harta? Udahlah enggak suka lagi sama harta. Ini motor ini sama antum aja lah gitu kan. Ada. Udah mantap itu. Ya fitrahnya kita cinta terhadap harta. Dan itu kita enggak ingkari. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakburu ibnu Adam wa yakbur mahu isnan. Anak Adam itu kalau semakin tua, semakin lama hidup di dunia ini, ada 2 juga perkara yang dia ingin juga bertambah dalam dirinya. Yang pertama apa? Dia ingin hartanya semakin banyak. Yang kedua dia ingin umurnya semakin panjang. Itulah kita. Enggak ada di antara kita yang ingin semakin lama hidup semakin berkurang harta. Enggak ada. Enggak ada di antara kita semakin lama hidup kita pengen udah besok mati aja. Enggak ada. Kita pengen mau panjang umur terus. Kadang-kadang orang udah 70 tahun pun masih berharap tambah lagi. Kayaknya masih lama. Padahal udah lewat ya. Udah 71 tahun udah lewat. Kata Nabi umur umat kita hanya sebatas 60 sampai 70 tahun. Sikit yang lewat. Sikit yang sampai ke situ. Sudahlah usia dia 80 tahun, dia masih tetap berharap kalau umur semakin bertambah, semakin lama hidup di dunia ini. Itulah kita. Itulah manusia. Ya semakin lama kita hidup kita pengen harta kita semakin banyak. Kita pengen semakin lama lagi hidup di dunia ini. Jadi ini diantara penyebab yang kedua. Karena kita suka dengan pujian. Karena kita suka tamak terhadap dunia, tamak terhadap harta atau perkara-perkara dunia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, alasannya kata Ibnu Qudamah, karena kita itu tidak suka dicaci. Karena kita itu enggak suka dicaci. Makanya berat untuk ikhlas tuh. Karena fitrahnya kita ya tadi kalau kita suka dipuji, berarti kita tidak suka dicaci. Sebagai contoh, ini sudah pernah kasih contoh ya. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang pura-pura jadi orang dermawan. Ya kan? Berinfak atau lain-lain sebagainya. Dia berinfak, kenapa? Karena dia khawatir nanti orang lain celah dia, si fulan ini kaya kok pelit kali. Oh si fulan ini kayaknya gajinya setiap bulan tuh bukan kaleng-kaleng, bukan main-main gajinya setiap bulan tuh. Tapi masa untuk bantu orang miskin aja, bantu bangun masjid atau bantu anak yatim aja, nggak ada bersedekah dia, nggak ada berinfak dia. Dia berusaha untuk dermawan, menampakkan dia dermawan. Tujuan apa? Agar selamat dari celaan dari manusia. Dan ada juga orang yang sholatnya dia khusyuk-khusyukan. Kenapa? Karena agar dia selamat dari celaan manusia. Karena nanti kalau cepat-cepat selesai, orang bilang ini kawan nih sholatnya nggak tumanina nih, cepat kali selesai. Jadi dia berusaha lama-lamakan sholatnya agar dia selamat dari celaan. Jadi itu diantara alasan kenapa ikhlas itu sulit. Yang pertama tadi, fitrahnya kita suka pujian. Yang kedua, kita tamak terhadap dunia, tamak terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan.
Kemudian yang ketiga, kita tidak suka dicaci atau dicela. Jadi agar selamat dari cacian orang, itulah tadi. Padahal dia pelit atau bakhil, tapi dia nampakkan dia berinfak, dia bersedekah, tujuannya agar selamat dari celaan orang lain, dikatakan dia bakhil. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari niat yang seperti ini, ikhwan. Fahaqiqatuhu wal istimrar fihi amaliyatun syaqqatun bimajhudin kabirin wa yaqazatin tammah. Jadi kata beliau, merealisasikan ikhlas dan terus menerus padanya, ya kan? Kita ikhlas, merealisasikan keikhlasan dan terus istiqomah di atas keikhlasan, itu adalah amalan yang sangat berat. Amalan yang butuh terhadap usaha yang besar, butuh terhadap kesadaran yang sempurna. Berat. Ini di antara perkara yang paling berat di dunia ini adalah ikhlas. Ya kan? Di antara perkara yang berat di dunia ini kita lakukan, ikhlas. Ikhlas. Jadi ini adalah, kata mu'allif, adalah suatu amalan yang berat, sulit. Butuh kesadaran yang sempurna. Walihada kana tahsilu al-ikhlas sa'ban wa laysa sahla. Jadi kata mu'allif, oleh karena itu untuk mencapai keikhlasan itu bukan perkara yang Jadi kata mu'allif, untuk mencapai keikhlasan itu bukanlah perkara yang mudah, tapi perkara yang sulit. Namun jangan putus asa. Jangan putus asa. Makanya kita perlu belajar tentang bagaimana caranya kita untuk sampai kepada keikhlasan. Tentunya semua dengan izin Allah. Tentunya semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya wasilah. Ini hanya wasilah yang kita tempuh. Semoga dengan belajar, terus belajar, Allah jadikan kita semakin ikhlas, menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kemudian mu'allif mengatakan fa'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling agung, perkara yang paling mulia di dunia ini, kata mu'allif, adalah keikhlasan. Luar biasa ini. Perkara yang paling agung, perkara yang paling mulia di dunia ini adalah keikhlasan. Kenapa ya kawan? Banyak ibadah yang agung, solat agung, ya kan? Berjihad agung, menuntut ilmu agung. Apakah ini bernilai di sisi Allah kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan? Tidak bernilai sedikit pun. Maka yang dikatakan sesuatu yang paling agung di dunia ini adalah keikhlasan. Karena semua amal soleh yang kita lakukan tidak akan diterima kecuali ikhlas, tentunya setelah mutabah. Li'anna al-insan yas'ubu alaihi jiddan an yakuna mukhlisan fil amal. Sebab manusia itu sangat sulit bagi dia untuk ikhlas dalam melakukan amalan. Makanya ada juga perkataan dari seorang ulama yang bernama Yusuf bin Al-Husain, ya kan, rahimahullah. Beliau katakan a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling sulit dilakukan di dunia ini, kata dia, adalah keikhlasan. Wa kam ajtahid fi isqatir riya an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Jadi kata muallif, kata dia di sini, kata Yusuf bin Al-Husain rahimahullah, begitu sering aku berusaha untuk menghilangkan riya itu dalam diriku. Namun seolah-olah ketika aku menghilangkan riya itu dalam diriku, dia muncul dengan bentuk yang lainnya pula. Ya kan? Kita berusaha untuk ikhlas menghilangkan riya, tapi ada lagi nanti ragam yang lain, bentuk yang lainnya. Ada lagi bentuk yang lainnya. Makanya beliau katakan yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas, dan ini benar. Dan ini sangat benar. Demikian juga Sahal bin Abdullah pernah ditanya, apa perkara yang paling sulit untuk dikalahkan oleh jiwa? Maka Sahal bin Abdullah mengatakan al-ikhlas. Kata beliau, kenapa?
perkara yang paling sulit untuk dilakukan itu adalah ikhlas, li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena ikhlas itu jiwa kita tidak mendapatkan bagian padanya. Yang seperti yang kita jelaskan tadi. Ketika kita ikhlas, kita akan hilangkan dari diri kita atau campakkan dari diri kita sesuatu yang kita secara fitrah menyukainya, seperti pujian dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Jadi berat ikhwan, untuk ikhlas itu berat. Bukan perkara yang mudah. Jadi jangan sampai kita katakan saya udah ikhlas. Jangan kita mengaku-mengaku ikhlas. Karena orang-orang sebelum kita, mereka pun tidak mengaku mereka telah ikhlas beramal karena Allah. Itu masalahnya. Orang-orang sebelum kita, para ulama salaf, mereka tidak mengklaim diri mereka telah ikhlas dalam beramal, meskipun tentunya mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Terutama para sahabat. Ya kan, hati mereka bersih. Ini dengki aja nggak ada di hati para sahabat kan? Wala yajiduna fi sudurihim, apa ayatnya? Nah, intinya dalam ayat itu dijelaskan hati para sahabat itu sangat bersih. Hati sahabat itu sangat bersih. Sampai-sampai mereka itu dalam perkara dunia mengedepankan orang lain sebelum diri mereka. Karena bersihnya hati mereka dari perbuatan hasad. Padahal mereka sangat butuh juga sebenarnya. Tapi mereka mendahulukan orang lain dalam perkara dunia. Karena bersihnya hati mereka dari hasad terhadap orang lain. Padahal mereka butuh juga. Tapi kalau mereka dalam perkara dunia, mereka mendahulukan saudaranya atau orang lain. Kalau kita gimana kira-kira? Selesai dulu sama kita baru ingat orang. Itu pun kadang udah selesai kita, orang pun gak peduli kita. Udah kita makan kenyang, ya kan? Hidup enak, tetap juga gak perhatian sama orang miskin. Allahu musta'an. Allahu al-musta'an. Jadi ikhlas itu sulit. Namun bukan berarti mustahil bagi kita untuk mencapai keikhlasan. Makanya Anda sering bawakan perkataan siapa? Hisham ad-Dastuwai kan? Dia katakan, "Wallah ma astati an aqul inni dhahabtu yawman li'atluba al-hadith uridu bihi wajh Allah." Demi Allah, kata Hisham ad-Dastuwai, demi Allah, beliau bersumpah, aku tidak mampu mengatakan kalau aku itu berangkat satu hari dalam rangka mencari ilmu hadis dan yang aku inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ikhwan, padahal ulama besar nih. Ulama besar. Tapi tetap dia katakan, demi Allah saya tidak sanggup mengatakan, meskipun hanya satu hari saja saya berangkat mencari ilmu hadis dan yang aku inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Lalu bagaimana dengan kita kan? Ini ulama besar, ulama luar biasa, tapi tetap dia merasa belum ikhlas. Dia merasa belum ikhlas. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ditanya, apakah anda sudah ikhlas dalam menuntut ilmu? Apakah anda sudah ikhlas dalam menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, lillah ajiz. Melakukan sesuatu karena Allah itu perkara yang besar, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kata beliau, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Tapi karena ilmu itu sudah dijadikan menjadi sesuatu yang aku cintai, maka aku pun terus mencarinya. Luar biasa ya. Maka wajar jadi ulama, karena dia sudah cinta terhadap ilmu itu. Maka ketika dia ditanya, apakah anda sudah ikhlas dalam menuntut ilmu? Dia katakan, karena Allah agung, besar masalahnya, besar perkaranya. Tapi karena telah dijadikan aku cinta terhadap ilmu, maka aku pun terus menuntutnya. Maka aku pun terus menuntutnya. Ya terus kita belajar, terus menuntut ilmu. Semoga dengan kita istiqomah menuntut ilmu terus, Allah perbaiki hati kita. Allah berikan kepada kita keikhlasan. Tentunya dengan terus kita melakukan sebab-sebab yang lainnya kan. Sebagaimana akan kita jelaskan dalam kitab ini. Walihada yajibu an yujahidan nafsa ala hadhil mas'alah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk
memaksa diri kita untuk melakukan hal ini. Maksudnya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. An yujahid an la yurida riya'an wala sum'ah. Jadi dia memaksa dirinya, memujahadah dirinya agar dia tidak menginginkan riya, dia tidak menginginkan sum'ah, wala i'jaban bin nafsi. Demikian juga dia berusaha untuk menghilangkan dari dirinya sikap ujub atau takjub. Karena kita sudah jelaskan di antara perkara yang merusak amal soleh adalah riya dan ujub di antaranya kan. Maka kita harus berusaha untuk menghilangkan diri kita dari hal-hal yang seperti ini. Wala zuhuran alal ashab. Demikian juga kita berusaha untuk menghilangkan dari diri kita apa? Sikap ingin menonjol atas orang lain. Ya kan? Sikap menonjol atas orang lain. Ini sering terjadi antara apa? Antara penuntut ilmu atau antara ustaz yang satu dengan ustaz yang lainnya. Ya masing-masing ingin menonjolkan diri, masing-masing ingin lebih diakui, masing-masing ingin lebih diakui dan dimuliakan dan lain sebagainya. Semoga Allah hilangkan dari diri kita yang seperti ini. Jadi ikhwan, di antara tanda seseorang itu ikhlas apa? Enggak ada rasa-rasa yang seperti ini. Ya kan, dia ingin harus diistimewakan, harus tampil beda dari yang lainnya dan lain sebagainya. Bukan ini tujuan kita menuntut ilmu. Bukan ini tujuan kita untuk menuntut ilmu. Bukan ini tujuan kita dalam menuntut ilmu. Bukan untuk dibanggakan oleh orang agar kita menonjol dibandingkan dengan kawan-kawan kita yang lainnya. Bukan ini tujuan kita menuntut ilmu. Taib, bal yakun amalul insan lillah ta'ala wa billahi wa fillah. Nah, ini jelas apa yang telah beliau katakan. Fa as'abu syai'in 'ala nafsi al-mutmainnah takhlisul al-a'mal lillah. Maka perkara yang paling sulit atas jiwa yang mutmainnah adalah memurnikan amalan-amalan hanya untuk Allah. Minal kibri wal i'jab, dari kibir kesombongan, dari ujub, wa ru'yatil amal, atau dari agar dilihat amalannya, wa nisyan minnatillah alaihi, dan melupakan karunia Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ini hati-hati ikhwan. Ini tadi yang kita jelaskan di awal. Jangan sampai kita melupakan karunia Allah atas kita. Jangan sampai kita melupakan karunia Allah atas kita. Maknanya apa? Kita bisa taat, beribadah, hadir ke majelis ilmu, apalagi bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa yang lainnya. Itu semua adalah murni karena taufik dan karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita, ikhwan. Jadi jangan sekali-kali kita merasa ya wajarlah saya bisa beramal ini, saya kan orangnya semangat, saya orangnya pintar, saya kan banyak ilmunya, wajar saya bisa melakukan ini. Jangan sekali-kali ikhwan. Inilah yang dimaksud dengan ujub. Inilah yang dimaksud dengan ujub. Karena kita sudah jelaskan, yang dimaksud dengan ujub adalah seseorang merasa berperan terhadap pencapaian yang dia raih, tanpa semata-mata dia sandarkan pencapaiannya itu, nikmat yang ada pada dirinya, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada perasaan-perasaan seperti ini, udah tahan, hilangkan dari diri kita. Kita murni bisa hadir ke majelis ilmu ini karena Allah berikan taufik kepada kita, Allah pilih kita. Kita bisa berinfak, bersedekah di jalan Allah, udah itu semua karena taufik dari Allah. Allah pilih kita untuk bisa berinfak, bersedekah. Itu murni adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kitanya, bukan dan lain sebagainya. Karena ini adalah sifat korun ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini ujub, ini sifat korun. Sesungguhnya saya mendapatkan ini semua harta, kekuasaan dan sebagainya, ya disebabkan karena ilmu yang aku miliki. Taib. Dan yang beliau katakan ini benar. Nah, ikhwan, ana rasa kita padakan sampai di sini. Kita belum masuk tentang bagaimana cara mencapai keikhlasan. Ini baru mukaddimah berkaitan tentang bab ini. Makanya tadi kalau kita baca semua lama, meskipun penting-penting semua yang ada dalam kitab ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan masuk pada cara yang pertama. Bagaimana cara kita untuk meraih keikhlasan. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan
Setelahnya Allah terus memudahkan kita untuk terus bisa hadir di majelis ilmu, dan Allah mudahkan kita untuk terus belajar, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu. Taib, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.